Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Abna'i tullabul ilm rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia berupa kenikmatan sehat dan afiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan perjalanan talabul ilmi kita. Bersama kita pelajaran fikih untuk semester genap di kelas 9. Abnai thalabul ilm rahimakumullah. Materi untuk pelajaran fikih di semester genap ini adalah pembahasan tentang ibadah haji dan umrah. Sebuah ibadah yang semua kaum muslimin merindukannya. Semua kaum muslimin berharap diberikan kemampuan untuk melaksanakannya, berangkat ke Baitullah Ka'bah. Abnai thalabul ilm rahimani rahimakumullah. Di pertemuan perdana ini maka kita akan mengambil pertama pengantar terkait dengan pengenalan terhadap bagian-bagian Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang definisi haji. Definisi haji secara bahasa dan juga secara istilah. Sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita wujudkan yang pertama adalah santri dapat menjelaskan secara ringkas bagian-bagian terpenting dari Ka'bah. Kemudian yang kedua, santri dapat menyebutkan definisi haji baik secara bahasa maupun secara istilah. Baik, abnai thalabul ilm rahimakumullah. Silakan dilihat di layar monitor atau di layar HP antum. Ini adalah gambar Ka'bah. Kemudian ada tanda-tanda panah penunjuk bagian-bagian terpenting dari Ka'bah. Di sini bagian bawah, di bagian bawah ini adalah di dalam ada Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad. Hajar Aswad yang disebutkan dalam riwayat adalah batu dari surga. Diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Hajar Aswad ini juga kita baca di sejarah ketika dibangun ulang atau ketika Ka'bah dibangun ulang oleh orang-orang Quraisy, Nabi kita SAW ditunjuk sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hajar Aswad pernah dicuri pada abad ke-4 Hijriyah oleh orang-orang Qaramithah kalangan Syiah Rafidhah. Ya. Dan mereka tahan sekian tahun, kemudian setelahnya berhasil dikembalikan. Kemudian di sampingnya ini adalah
Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah sekarang posisinya lebih tinggi dari lantai, ya. Posisinya lebih tinggi dari lantai, tidak rata atau tidak sejajar dengan lantai. Dan ini berbeda dengan pembangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pintu Ka'bah dia sejajar dengan lantai. Ya. Nabi kita SAW pernah berniat untuk mengembalikan model pintu Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar sejajar dengan lantai. Tapi beliau khawatir hal itu akan menjadikan orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu kemudian murtad gara-gara ini, ya, maka kemudian Nabi mengurungkan niatnya tersebut, sehingga beliau biarkan posisi pintu Ka'bah lebih tinggi dari lantai. Kemudian yang ini nih, di bagian bawah Ka'bah, ya, ini namanya Asyadarwan. Ya, ini Asyadarwan. Asyadarwan dia adalah bagian pondasi Ka'bah yang dia lebih keluar dari dinding Ka'bah. Ya, dia keluar dari dinding Ka'bah. Disebut dengan Asyadarwan. Dan ia terdiri dari bebatuan, ya, terdiri dari pecahan-pecahan atau patahan-patahan bebatuan. Ini disebut dengan Asyadarwan. Dan konon Asyadarwan ini sebagai tempat pengikat kain tirai Ka'bah. Karena dia mengatakan, ya, agar orang yang tawaf tidak langsung bersentuhan badannya dengan dinding ataupun tirai Ka'bah. Kemudian ada Hijr Ismail. Ada penanda nomor 5, ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail, kawasan Hijr Ismail ini bagian aslinya bagian dari Ka'bah. Ya, aslinya bagian dari Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam dulu membangun Ka'bah, ini bagian dari bangunan Ka'bah. Tetapi ketika orang-orang Quraisy, ya, bersepakat untuk membangun ulang Ka'bah dan mereka bersepakat hanya akan menggunakan harta yang halal saja dan ternyata mereka kekurangan dana, akhirnya mereka potong di sini. Nah, maka Hijr Ismail ini aslinya bagian dari Ka'bah. Sehingga orang yang tawaf dia tidak boleh motong di sini, ya, tidak boleh motong di sini, tapi harus berputar di belakang Hijr Ismail. Kemudian ada Multazam. Nah, di nomor 6 ini ada Multazam. Ini dia. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, antara sudut Hajar Aswad ini dengan pintu Ka'bah disebut dengan Multazam. Ya, sebagian sahabat mereka berdoa di tempat ini dengan cara menempelkan dada serta pipi mereka di sini. Ini namanya Multazam. Ya, sebagian mengatakan dia adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di nomor 7 ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di sini posisinya tidak kelihatan di gambar. Ya, di belakang sini atau di sini, nah, di lurus garis ini. Ini Maqam Ibrahim. Di sini ada Maqam Ibrahim, ya, yang mana orang yang tawaf jika telah selesai 7 putaran, dia disunahkan untuk sholat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, sebuah batu yang dulu oleh Nabi Ibrahim digunakan sebagai pijakan ketika
membangun Ka'bah. Dan makam Ibrahim bukan artinya kubur ya, bukan kubur. Kemudian nomor 8 ada rukun Hajar Aswad. Rukun Al-Hajar Aswad ini yang di tanda panah ini namanya rukun Al-Hajar Aswad. Rukun artinya sudut. Nah, sudut Hajar Aswad disebut sebagai rukun Hajar Aswad karena di sudut inilah terletak Hajar Aswad. Dan disebut juga, dikenal juga dengan nama rukun Al-Iraqi karena dia sejajar dengan Irak. Kemudian nomor 9 ini Ar-Ruknul Yamani. Ar-Ruknu Al-Yamani disebut dengan Ar-Ruknu Al-Yamani. Nah, di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ini nanti kita akan pelajari bagaimana tawaf disunahkan untuk memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ini disebut dengan Ar-Ruknul Yamani. Disebut Ar-Ruknul Yamani karena sejajar dengan negeri Yaman. Kemudian yang nomor 10 ini adalah ini disebut dengan Ar-Ruknu Al-Gharbi. Ya, disebut dengan Ar-Ruknu Al-Gharbi karena ada di arah barat. Kemudian yang nomor 11 ini adalah Ar-Ruknu Asyami. Ar-Ruknu Asyami disebut dengan rukun Syam karena dia sejajar dengan negeri Syam. Kemudian yang terlewatkan, ya ada yang terlewatkan di sini gambar nomor 3 atau simbol angka nomor 3 ini disebut dengan mizab. Mizab artinya pancuran. Mizab artinya pancuran, ya. Pancuran yaitu tempat aliran air, ya, yang berfungsi nanti kalau turun hujan atau Ka'bah sedang dimandikan, maka air akan keluar dari mizab ini, ya, dari pancuran ini. Apabila itulah itu adalah gambaran atau sedikit gambaran tentang bagian-bagian Ka'bah. Baiklah, sekarang kita akan lanjut masuk ke materi pembahasan kitab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengambil pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang definisi haji. Dan sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu. Jika ada yang perlu kalian perbaiki barisnya, silahkan perbaiki. Dikatakan thaniyan kitabul haji. As-su'alul awwal, ma ta'riful haji? Al-hajju fil lughati al-qasdu wa ziyarah. Wa fil syar'i at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasiki fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan. Sanian kitabul hajj. Bagian kedua, pembahasan tentang haji. Jadi ini adalah pembahasan kedua dari pembahasan kitab fikih untuk kelas 9. Di bagian pertama dahulu kita membahas Kitabu Az-Zakah, pembahasan tentang kitab zakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembahasan haji. Masuk di dalamnya insyaallah ta'ala nanti pembahasan tentang umrah. Dikatakan as-su'alul awwal, pertanyaan pertama, ma ta'riful haji? Apa definisi haji? Apa pengertian haji? Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Dan pengertian atau definisi yang dimaksudkan di sini adalah pengertian secara bahasa dan juga secara istilah atau secara syariat. Maka dikatakan al-hajju fil lughah al-qasdu wa ziyarah. Haji di dalam bahasa
maksudnya adalah al-qasdu waz-ziyarah. Al-qasdu waz-ziyarah. Jadi kalau antum ditanya, ma ta'riful haji lughatan, maka jawabannya al-hajju fil lughah al-qasdu waz-ziyarah. Al-qasdu artinya menuju, az-ziyarah artinya berkunjung. Maka secara bahasa, haji artinya adalah menuju atau berkunjung. Sehingga kalau dikatakan hajjul baiti, maka maksudnya adalah ziaratu al-bait. Kalau dikatakan hajjul bait, maka maksudnya adalah berkunjung atau pergi ke Baitullah. Itu adalah definisi haji secara bahasa. Adapun definisi haji secara istilah atau secara syariat, maka dikatakan wa fi syar'i, haji secara syariat at-ta'abbudillah, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi haji adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah haji harus diniatkan untuk Allah. Ibadah haji bukan rekreasi, bukan sekedar jalan-jalan, tapi ibadah haji adalah at-ta'abbudillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bi'ada'il manasiki, dengan menunaikan manasik-manasik. Manasik sendiri bentuk jamak dari kata mansik, yang artinya adalah ibadah. Ya. Maka ibadah haji, dia adalah menunaikan ibadah-ibadah, di mana di dalam ibadah haji ada ibadah ihram, ada ibadah tawaf, ada ibadah sa'i, ada ibadah wukuf di Arafah, ada melempar jamarah, dan seterusnya. Ya. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, di tempat yang telah ditentukan. Maka ibadah haji tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Tempatnya telah ditentukan. Tempat tawaf sudah ditentukan, tempat sa'i sudah ditentukan, tempat wukuf sudah ditentukan, tempat melempar jamarat sudah ditentukan. Fi waqtin makhsus, di waktu yang juga sudah ditentukan. Maka ibadah haji, dia memiliki waktu-waktu tertentu. Ibadah haji, dia memiliki waktu-waktu tertentu. Dan ibadah demi ibadah di dalam ibadah haji pun juga sudah ditentukan waktunya. Tanggal 8 apa yang dilakukan, tanggal 9 Zulhijjah apa saja yang dilakukan, tanggal 10 apa yang dilakukan, tanggal 11, 12, 13 apa yang dilakukan. Semuanya sudah ditentukan waktunya. Kemudian dikatakan terakhir, ala ma jaa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang datang di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji harus dilaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara beliau di dalam melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh melakukan ibadah haji sesuai kemauan sendiri, tapi harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu yang mengatakan, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Ya, contohilah manasik kalian dari cara hajiku. Maka itu adalah definisi ibadah haji secara istilah atau secara syariat. Annal hajja fi syar'i huwa at-ta'abbudu lillah bi'ada'il manasiki fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma ja'a fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita silakan lihat terjemahnya di bawah.
Abna'i Thullabul Ilm, terakhir adalah ikhtibar atau ujian untuk menguji pemahaman. Ada beberapa soal, silahkan dikerjakan lewat link yang dilampirkan di grup belajar. Dikerjakan langsung di Google Form atau link Google Form yang dibagikan. Dicampur apa bagaimana? Campur sedikit. Gimana katakannya? Tapi tidak ada campurannya tuh. Jazakumullah khairan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.